gini tentang apakah dunia roh, keberadaan dunia roh dan apa yang dikerjakan atau terjadi di dunia roh itu mempengaruhi di kehidupan nyata. Ya, kita lihat karena ini penting sekali untuk anak-anak Tuhan, untuk kita semua orang percaya. Kita harus tahu, ya. Karena di akhir zaman ini banyak yang sudah menyatakan bahwa serangan untuk Indonesia, ya, ini untuk semuanya berarti. Tapi terutama untuk anak-anak Tuhan, serangan dari kuasa kegelapan ini semakin hebat saat ini. Nah, kalau kita tidak tahu bagaimana tentang dunia roh, kita tidak bisa menghadapinya. Ya, untuk itu kita harus tahu. Terus bagaimana dengan kehidupan kita orang percaya, dunia rohnya orang percaya? Karena kekristenan ini ada namanya. Jadi kalau agama itu cuma religius, namanya religius ini orang-orang yang rajin aja beribadah. Nah, terus ada namanya spiritual. Jadi makanya ada namanya penasihat spiritual. Nah, penasihat spiritual kita siapa? Supaya kita lebih maju. Nah, sebenarnya penasihat tertinggi kita adalah Tuhan Yesus sendiri yang jadi guru. Amin. Nah, kita akan belajar ini karena ada pengaruh dari kuasa kegelapan yang turun ke atas manusia yang mempengaruhi, dan itu akan berlaku di dunia nyata. Jadi dunia roh ini bukan sekedar kalau diserang terus kesurupan, bukan cuma itu, ya. Tetapi dari masa lalu nenek moyang kita itu ada namanya kutuk yang tetap berlaku sampai sekarang. Misalnya ada kutuk kematian, itu pun berlaku. Ada kutuk kebodohan. Jadi perhatikan kalau ada satu keluarga ini sekolah tidak lulus semua, nggak ada yang pinter gitu ya, ini jangan-jangan ada kena namanya kutuk kebodohan, ya, kutuk kebodohan. Terus ada yang kutuk gila, satu keluarga ini gila semua, maksudnya anak-anak keturunannya jadi gila. Terus ada kutuk janda, kutuk kawin cerai, sebenarnya kutuk perceraian. Nah, jadi ada berapa anak pun ini terjadi perceraian terus, entah karena apa, tapi itu terjadi terus, ya. Nah, ini jadi kita perlu melihat bagaimana pengaruh dunia roh di dalam kehidupan nyata. Bapak Ibu semua siap? Kepada Raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja, serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Sesudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu. Lalu diambilnya. Setelah diambilnya, berkatalah Elisa kepada Raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya 3 kali. Kemudian ia berhenti. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya, serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian, engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Amin. Sudah bisa nangkep firman Tuhan ini? Nah, gini, ini yang namanya tindakan profetik. Jadi tindakan secara roh.
peperangan di dalam roh. Ya, ada tindakan yang namanya tindakan profetik. Ya, karena ini yang menyuruh Nabi Elisa, Nabi yang sangat luar biasa ya. Nah, kita lihat Raja Israel yang bernama Yoas. Ya, Raja Yoas datang kepada Nabi Elisa dengan menangis. Katanya seperti ini, "Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Maksudnya apa? Ini akan terjadi satu peperangan yang besar antara Israel dan Aram. Ya. Dan Yoas melihat bahwa apa yang dihadapinya, musuh yang dihadapinya sangat besar. Nah, bagaimana supaya bisa keluar sebagai pemenang kalau tantangannya cukup besar? Nah, mungkin saat ini kita mengalami pergumulan yang cukup besar, yang rasanya bagi manusia itu tidak mungkin untuk kita hadapi. Ya. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, ya, kita datang ke alamat yang tepat. Ya, karena cuma Tuhan yang dikatakan bahwa Dia adalah penasehat ajaib. Ya, penasehat ajaib artinya apa yang diucapkannya ini bisa terjadi kalau kita lakukan, gitu ya. Nah, dia datang kepada Elisa, terus dikatakan seperti ini, "Ambillah busur dan anak-anak panah." Disuruh mengambil apa? Busur dan anak panah. Ketika diambil, terus diperintahkan ke Elisa berkata kepada Raja Yoas, "Coba bukalah jendela yang menghadap ke timur." Nah, buka jendela yang arahnya ke timur, artinya di mana Aram berada, di mana musuhmu berada. Nah, setelah itu direntangkannya busur ini dengan anak panahnya. Terus tangan dari Elisa ini menyentuh tangan dari Raja Yoas. Artinya berkat Tuhan ini sedang berlaku atas Yoas. Dia tempelkan tangannya dan berkata, "Panahlah sekarang." Ketika itu dipanah. Nah, setelah dipanahkan, Elisa berkata, "Inilah kemenangan atas Aram." Ya, kemenangan yang besar akan terjadi. Nah, ini kan di dunia roh. Artinya yang dilakukan ini seperti kalau kita lihat seperti orang main-main aja. Tetapi apakah di dunia roh bisa terjadi? Ternyata bisa. Amin. Soalnya apa? Seperti firman Tuhan, "Kepadamu telah kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kamu lepas di bumi akan terlepas di surga." Jadi ada hubungannya. Apa yang dia lakukan di bumi ini berhubungan dengan surga. Itu makanya hati-hati ketika kita berbicara, ketika kita berpikir yang negatif. Kalau yang negatif ini biasanya iblis yang mengklaim. Ya, ini bisa terjadi. Ya, seperti contoh gini, ada orang yang ngomong ke istrinya waktu itu. Jadi karena marahan, terus dia bilang, "Aku ceraikan kamu." Nah, kalau orang Kristen cerai artinya apa? Kalau orang Kristen cerai artinya mati. Iya kan? Karena nggak boleh cerai. Karena apa? Apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak bisa dipisahkan kecuali hanya maut. Iya kan? Nah, ketika dia ngomong, "Aku ceraikan kamu," saat dia keluar ke jalan raya, langsung disambut sama mobil. Dan innalillahi. Ya. Itu makanya jangan sampai berkata yang negatif. Jadi apa yang kamu ikat di bumi itu terikat di surga. Tapi apa yang kamu lepas di bumi bisa terlepas juga di surga. Artinya terjadi di sana. Nah, kalau surga terjadi, ini tinggal menunggu kenyataannya. Itu makanya Bapak Ibu Saudara pernah dapat mimpi, dan mimpi itu jadi kenyataan.
Pernah ada yang dapat mimpi seperti ini terus besoknya kejadian? Pernah ngalami ya? Nah itu yang dinamakan apa yang di alam roh itu terjadi di alam nyata. Ketika dikatakan panahlah sekarang, ketika dipanah, anak panah itu terlempar dan dikatakan bahwa itulah kemenangan atas Aram. Nah apakah ini sudah menang? Ya menangnya baru di dalam roh. Nah ini pentingnya kalau kita berdoa harus menang dulu di dalam roh. Amin. Kalau kita kalah di dalam roh, di dunia nyata, ini juga kita pasti akan mengalami namanya kekalahan. Iman kita lemah, ya kan? Kalau tidak ada iman, tidak ada amin, ya kan? Tapi dengan iman kita percaya, itu jadi amin, akan jadi nyata. Ya. Nah ini, jadi kita perlu masuk terus dalam firman Tuhan, dalam kebenarannya. Hidup kita selalu dibawa ke dalam kebenarannya, supaya setiap yang difirmankan itu iya dan amin untuk kita. Itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan. Anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Ini sebenarnya rencana Tuhan, mengalahkan Aram sampai apa? Sampai habis lenyap. Ya, musuhnya itu sampai habis lenyap. Itu maunya Tuhan. Nah, dalam pertobatan kita juga harusnya seperti ini. Musuh kita, musuh yang terbesar kita ini siapa? Iblis. Iblis ini termasuk musuh yang besar, tapi ada yang besar lagi. Siapa? Sebenarnya diri kita sendiri. Ya kan? Iblis itu cuma mempengaruhi dari luar, menekan dari luar. Kalau kita tidak mengiyakan, itu nggak akan terjadi. Amin. Tapi yang paling berbahaya justru diri kita sendiri. Yang menyebabkan iblis datang ini justru kita, ya kan? Nah, dari setan Tuhan sudah berikan kuasa. Usirlah setan-setan demi namaku. Amin. Tapi kenapa setannya nggak lari-lari ketika kita usir dalam nama Yesus? Ya karena kita kelakuannya masih sama seperti setan. Makanya gini, kita ngusir roh berzinahan. Aku usir kau roh berzinahan. Nah sedangkan kita masih berzinah, mungkin nggak berzinah dalam tubuh, otak kita yang kotor katanya. Iblisnya akan ngomong, di otakmu saja masih ada stempelku, bagaimana kamu bisa ngusir aku? Iya kan? Nah ini, kita harus berjuang mengalahkan diri sendiri dulu dari semua ikatan-ikatan yang bukan dari Tuhan. Semua ikatan. Apa ikatannya? Sekarang yang paling berat apa? Ikatan yang paling berat. Rokok? Enggak, gampang. Ya kan? Berhala? Sudah enggak juga, kita pegang keris, pegang jimat-jimat, sudah enggak. Yang jadi berhala apa sekarang? Ini. Pagi-pagi coba yang pagi langsung berdoa atau langsung lihat HP? Ya kan? Yang lebih banyak langsung lihat HP. HP ngedrop aja sudah bingung, aduh kalang kabut gitu kan. Nah, ini itu satu ikatan. Terasa enggak terasa, itu satu ikatan. Itu makanya kita belajar bagaimana supaya kita ini bisa mengalahkan semuanya itu. Aku akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Ini rencana Tuhan. Rencana Tuhan supaya Yoas dan bangsa Israel menang terhadap Aram, menghabiskan musuhnya sampai lenyap. Tapi apakah ini bisa terjadi? Coba kita lihat ayat di bawahnya. Ayat 18. Sesudah itu ia berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu. Jadi yang kedua yang diambil
cuma anak-anak panahnya diambil. Ya. Terus Elisa berkata kepada Raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah. Pukulkan ke tanah. Tidak dikatakan berapa kali, ya kan? Tidak dikatakan berapa kali. Tetapi Raja Yoas memukulnya berapa kali? 3 kali. Jadi cuma pukul 3 kali, cetak, 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 3 kali sudah. Nah, apa yang terjadi? Ayat 19. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata. Jadi hatinya itu enggak damai. Kenapa mukulnya cuma 3 kali? Seharusnya engkau memukul berapa kali? 5 atau 6 kali atau lebih bahkan boleh. Dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Ya. Seharusnya memukulnya lebih banyak. Jadi artinya seperti ini. Raja Yoas ini tidak bisa menangkap isi hati Tuhan. Tidak bisa menangkap isi hati Tuhan. Ya. Jadi tidak bisa sehati dengan namanya Elisa. Jadi ketika menerima firman Tuhan, kalau enggak sehati, ya kalaupun dapat berkat, ya cuma sebagian. Jadi apakah ini berlaku di dunia roh? Di dunia roh apakah berlaku ketika disuruh memukulkan anak panah? Kayaknya anak panah ini kok menentukan sekali apa yang akan terjadi di dunia nyata. Coba kita lihat di ayat 25. Ini bisa terjadi. Ya. Ayat 25. Yoas bin Yoahas merebut kembali dari tangan Ben-Hadad bin Hazael kota-kota yang dalam peperangan direbut Ben-Hadad dari tangan Yoahas, ayah Yoas. Ya, 3 kali Yoas mengalahkan dia dan mendapat kembali kota-kota Israel. Sama di dunia roh, apa yang dia lakukan itu yang namanya tindakan profetiknya, memukul 3 kali. Yang terjadi ya ini 3 kali Yoas mengalahkan dia, 3 kali juga mengalahkan dia. Ya, cuma 3 kali. Artinya itu seharusnya, karena ini banyak, harus berkali-kali. Gitu ya. Nah ini, jadi apa yang dilakukan di dunia nyata, ini ternyata terjadi di dunia roh. Ya. Nah ini. Jadi saat kita ibadah pun, apakah ini bisa berlaku di dunia roh? Kalau orang yang suka berlambat-lambat misalnya, wah ibadah jam 8, nah, sebentar dulu lah, jam 9, setengah 9 paling baru mulai nanti. Ya, itu pun akan terjadi dalam hidupmu. Kalau engkau mengharapkan berkat Tuhan, berkat itu datangnya bisa tertunda-tunda. Ya, karena itu yang dialami di dunia roh akan tergenapi di dunia nyata. Jadi jangan salah kita nunggu, nah katanya tanggal 1 mau cairan ini, ternyata ditunggu tanggal 2 masih pesta ini, nggak bisa. Ditunggu lagi, oh ya tunggu tanggal 3 lah, tanggal 3 ada acara lagi, wah maaf ya nggak bisa lagi. Nggak cair-cair. Ini perhatikan, mulai sekarang kita sudah tahu. Jadi di zaman dulu, kalau datang ke Tuhan atau melakukan sesuatu, ini firman Tuhan selalu mencatat pagi-pagi benar, pagi-pagi benar. Artinya dengan sungguh-sungguh cepat datang. Jangan sampai ayam berkokok duluan, ya kan? Jangan sampai keduluan sama namanya ayam, nanti rezekimu dipatok ayam, ya kan? Nah ini terjadi di dunia, antara dunia roh dengan dunia nyata. Makanya rezeki berkat ini banyak diambil orang-orang luar sana,
karena mereka lebih duluan bangun. Ya kan? Ini ya. Nah, jadi di dunia roh itu masuk ke alam nyata. Nah, ada satu contohnya lagi. Ketika orang-orang Filistin mengalami tulah. Nah, tulahnya ada turah yang namanya borok, ya, borok, tahu borok? Borok tahu? Apa ya? Korengan, kudis, penyakit gatal kulit. Ya. Dulu memang ada namanya penyakit borok yang apa ya, seperti merajalela ini. Di seluruh daerah ini kena borok semua, korengan semua. Jadi pada penyakit gatal, kalau orang-orang yang tahun lahirnya 70 ke bawah, ini pasti ada ininya, ada tanda-tandanya, ada bekas tompel-tompelnya, ya kan, hitam-hitam, nah itu bekas borok masa lalu. Nah, karena apa? Semua ngalami namanya seperti wabah, gitu ya. Nah ini, jadi ada di 1 Samuel 6. Satu Samuel 6. Ini karena kesalahan orang Filistin. Oke, ayat 2 sampai yang ke-5. Oke, saya bacakan begini firman Tuhan. Maka orang Filistin itu memanggil para imam dan para petenung. Nah, karena mereka bukan anak-anak Tuhan, yang dipanggil para imam. Imamnya imam penyembahan berhala, dan para petenung, para paranormal, ya, orang-orang pintar. Lalu berkata kepada mereka, apakah yang harus kami lakukan dengan tabut Tuhan itu? Beritahukanlah kepada kami bagaimana kami harus mengantarkannya kembali ke tempatnya. Lalu kata mereka, apabila kamu mengantarkan tabut Allah Israel itu, maka janganlah kamu mengantarkannya dengan tangan hampa, melainkan haruslah kamu membayar tebusan salah kepadanya, maka kamu akan menjadi sembuh, dan kamu akan mengetahui mengapa tangannya tidak undur daripadamu. Sesudah itu bertanyalah mereka, apakah tebusan salah yang harus kami bayar kepadanya? Jawab mereka, menurut jumlah raja-raja kota orang Filistin, 5 borok emas dan 5 tikus emas. Sebab itulah yang sama menimpa kamu sekalian dan raja-raja kotamu. Jadi buatlah gambar borok-borokmu dan gambar tikus yang merusak tanahmu, dan sampaikanlah hormatmu kepada Allah Israel. Mungkin ia akan mengangkat daripada Allahmu dan daripada tanahmu tangannya yang menekan dengan berat. Ini perhatikan, jadi orang Filistin karena mengangkat tabut perjanjian, mau menjarah tabut perjanjian ikut dibawa, maka orang Filistin kena tulah, ya, kena hukuman Tuhan, tangan Tuhan yang besar menekan mereka dengan cara apa? Mengirimkan tikus-tikus yang begitu banyak, menghancurkan panenan mereka, ya. Jadi ada wabah tikus. Nah ini, terus mereka sampai nggak bisa panen, gagal panen semua. Ya karena apa? Karena Tuhan yang bertindak, karena Tuhan dibuat main-main. Terus juga ada borok. Dikatakan borok ini menimpa orang-orang kerajaan juga, raja-raja. Coba bayangin aja kalau raja yang agung, raja yang mulia, kok korengan gitu. Wah, ini penyakit yang enggak elit sama sekali, ya kan. Ini penyakit yang
penyakitnya orang miskin ini ya kan? Tapi ini raja-raja ngalami borok, ada kudis di sini ya kan, di tangannya, sambil rapat nanti sambil sidang terus garuk-garuk terus gatal semua. Bayangin aja, sangat memalukan bagi mereka. Nah, terus mereka bertanya kepada para petenung ini orang-orang pinternya mereka, paranormalnya mereka. Dikatakan bahwa apa yang harus kami lakukan? Kembalikan tabut perjanjian ini, tetapi jangan dengan tangan kosong. Jangan dengan tangan kosong, tetapi sesuai dengan jumlah raja-raja orang Filistin, buatlah 5 borok-borok dari emas. Jadi cuma dibentuk bulatan, terus ada gambar bisul-bisul, ada borok-boroknya. Terus juga dibuat juga tikus, ada 5 tikus dari emas, dan diserahkan ke Israel, dibawa ke Israel. Nah, ayat 5 ya. Jadi buatlah gambar borok-borokmu ini dan gambar tikus yang merusak tanahmu, dan sampaikanlah hormatmu kepada Allah Israel. Sampaikanlah hormatmu kepada Allah Israel. Jadi kalau ada tulah, ada wabah, ini bisa jadi karena kita kurang menghormati Tuhan ya. Ini orang lain kena tulahnya ya. Ini barusan yang terjadi di dunia maya. Ada seorang ustadz yang ngasih Alkitab ini di pantat ya. Ya, bagi kita orang percaya itu terserah, tapi untuk Tuhan kita percaya Tuhan nggak bisa dipermainkan, Tuhan nggak bisa direndahkan seperti ini. Kalau Tuhan bertindak, bisa habis lenyap semuanya. Ya, ini yang terjadi. Atau mungkin dibiarkan itu supaya tersiksa pelan-pelan. Kalau langsung mati kok enak banget, ini penghinaan yang besar. Justru akan dibuat mati secara perlahan. Ya. Makanya jangan heran kalau wah ini orang jahat seperti ini kok dibiarkan hidup. Nah, bisa jadi justru karena semakin pelan ini akan lebih menyiksa daripada langsung tembak dor mati ya kan. Nah ini jadi seperti ini yang terjadi, orang Filistin disiksa dengan hama tikus. Nah kalau tikus yang menyerang sudah nggak bisa panen, ya kalau tikus cuma 5-4 ekor ya gampang. Ini bisa berjuta-juta. Nah sekarang ini sudah mulai ada, kemarin ada satu video menunjukkan di daerah Sulawesi atau mana, wabah yang seperti di Mesir ini terjadi, belalang ini sampai penuh, ini lapangan ini bisa penuh dengan belalang ya kan? Kalau orang Jogja sana di Gunung Kidul ini belalang bisa jadi makanan, tapi kalau terlalu banyak susah juga mereka, karena panenan mereka pasti habis, hancur ya kan. Bener-bener sampai kalau pohon ini bisa kelihatan hijau, ini bukan hijau daun, hijaunya hijau belalang. Lapangan penuh dengan belalang. Nah ini bisa terjadi karena kita kurang menghargai Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Jadi perhatikan, kalau kita salah, kalau kita mengalami sesuatu, jangan cepat-cepat menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan keadaan. Mungkin kita sendiri yang salah, mungkin kita sendiri yang sedang melukai hati Tuhan ya. Mungkin di sini sedang ada di antara kita yang mengalami ada tekanan di dalam batinmu saat ini. Ada tekanan rasa bersalah, ada rasa tertuduh, ada rasa minder, tidak percaya diri. Tapi ada juga yang saat ini ada tekanan yang membuat kamu rasanya pengen meledak, pengen melepaskan kemarahanmu,
pengen melampiaskan amarahmu saat ini, tetapi tidak punya kuasa. Kamu tidak berdaya. Hanya Tuhan yang sanggup melepaskan semuanya. Tuhan yang sanggup saat ini datang hadiratnya. Hormati dia. Tunjukkan rasa hormatmu di hadapan Tuhan. Datang kepadanya. Minta ampun sama Tuhan. Haleluya, Yesus ini. Terus izinkan rohnya menjamah. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Amin, amin. Kami percaya Tuhan. Amin. Lebih dari pemenang. Ku percaya